Pindahkan dulu ke Sumatera Barat kepada Bang Elius. Silakan untuk memberikan tanggapannya. Tes. Ya, langsung. Silakan langsung Bang Elius. Itu masih di Ini masih itunya di. Oh, Pak Elius ada. Pak Elius dulu aja di sampingnya ada. Di Ya. semua bukan Ya, di tes. Ini videonya sama Pak Elius. Hah? Samping kami. Tes. Ya silakan Bang Elius, itu Pak Arman juga ada. Selamat siang semuanya. Ya, dengar suaranya, Mbak Elis? Iya dengar Bang. Dengar jelas kan suara? Jelas, gambarnya juga jelas. Ya. Ya. Sudah boleh saya bicara? Ya silakan dipersilakan. Ya begini, selamat siang. Terima kasih kesempatan kepada kami di Sumatera Barat karena ada Pak Parmen juga. Ini kita telekonferensi. Sebenarnya sudah kasih tahu Buya sebagai ketua yang masih ketua pelestarian. Cuma saya ingin bertanya satu aja dulu sebelum saya panjang lebar ya. Tanya karena masalahnya adalah di Presidium. Saat kita Kongres di Makassar 2018 itu yang sebagai utusan kita bukannya ketua langsung, itu adalah ditugaskan, ya kan, diberi tugas satu orang wakil ketua. Nah dalam hal seperti ini semacam acuan nanti, karena konteks kita ini bukan lagi siapa yang sebagai orang nomor satu, tapi kita bicara di masalah presidium. Presidium saat itu nama yang mewakili adalah Brian Milano. Nah dalam hal seperti ini, karena di sini banyak rekan-rekan yang paham tentang sistem kekuasaan atau sistem pelimpahan wewenang, coba nanti kita pikir Kembar aja yang mewakili dan ketua incasnya atau ketua wilayahnya. Secara komplitnya adalah di presidium. Nah kita bersama-sama di sini apa yang mewakili dulu, walaupun dia sebagai pengurus wilayah. Ini sesuatu itu pertanyaan, mungkin nanti ada yang menjawab. Sebenarnya apa yang dibicarakan oleh rekan-rekan hukum itu konteksnya pada dasarnya satu irama, bahwa kita kembali aja kepada konteks berorganisasi. Organisasi itu kita sebenarnya dari awal lahirnya adalah dalam rangka untuk menyikapi dari profesi kita, dan salah satu juga bersilaturahmi. Sekarang kita dikendalakan dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya mungkin kita bersabar dalam melaksanakan sesuatu acara kongres ini, mungkin tidak terjadi seperti ini. Namun silakan bertanya sendiri kenapa hal seperti ini, bahwa kita sudah masuk ke ranah beracara, karena itu juga hal dari hak suatu perkumpulan atau warga negara. Kalau persoalan yang nggak mungkin kita selesaikan sistem musyawarah, ya kita beracara di peradilan. Nah kembali kepada konsep awal, sebenarnya bagaimana kita bersama, termasuk orang yang sudah organisasi yang punya pengaruh untuk mengiring kawan-kawan ini, kawan-kawan yang mungkin merasa perasaannya itu adalah dia itu benar, namun dalam arti kemenangan diri mereka ini
apakah sesuai atau belum, itu mereka tidak merasakan seperti itu. Yang penting saya menang. Nah ini masalahnya, entah bagaimana rekan-rekan yang dekat dan sudah semacam adaptasi atau memprov mereka itu sebenarnya persoalan kita tidak begitu berat sih ya, tapi hal-hal seperti ini kita bisa dirugi kode hukum kan bisa aja dalam perjalanan kita nanti berdamai yang kata Bapak kan tadi. Mungkin itu menurut saya, kalau kami Sumatera Barat tetap mengacu kepada kebenaran daripada berorganisasi, bukan kebenaran daripada suatu ego sistem, ya kan? Ambisi daripada orang-orang tertentu. Jadi begitulah kami sekarang tidak melaksanakan kontrol. Namun bagaimanapun kami prihatin di Sumatera Barat karena kasusku begini lama sampai sekarang tidak Kongres Makassar kami menonton di sini. Kami tidak ada acara-acara, kami tidak ada melaksanakan event-event atau kegiatan-kegiatan berorganisasi. Nah ini yang kita sikapi secepatnya, mungkin bukan wilayah kami aja yang merasakan seperti ini, wilayah lain juga. Dan untuk karena di sini ada Pak Wamen, mungkin ada tambahan Pak Wamen. Terima kasih dari saya, salam rekan-rekan semua. Terima kasih, silakan Pak Arman untuk menambahkan. Ya, halo Mbak Des. Iya, kedengaran Pak, silakan. Ya, bisa. Iya, kedengaran Pak, silakan dilanjut. Oke, baik ya, terima kasih semua rekan-rekan ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mungkin sedikit ya yang bisa saya tambahkan. Tadi dari rekan-rekan semua saya lihat ya sudah ada itu pokok-pokok dan kesimpulan yang mungkin akan mengakhiri kisruh ini gitu, kalau saya lihat ya. Nah, cuman kalau dari pandangan saya ya, ini kan sepertinya sudah kelihatan jelas ini ya, pokok persoalan gitu ya. Nah, dari dulu saya juga sudah menghimbau gitu ya, ayo bagaimana ini para penguil IPAT ya, kita follow up secepatnya ya, kita sikapi secepatnya gitu ya. Dan itu sesuai dengan ADART ya kan. Nah, sekarang persoalan yang sudah diputus oleh pengadilan, kalau saya melihat kita kan semua praktisi hukum ya. Kita memahami juga, kita para intelektual dan hukum ya. Jadi kalau saya lihat ya, kita sesuaikan dengan mekanisme ya. Sekarang ada putusan dari pengadilan ya. Oke, kita sebagai misalnya ini inkrah atau belum, tapi saya lihat kalau kita mengurangi seorang hukum gitu ya, kita seorang intelektual hukum dan kita sekolah hukum selama ini, kita harus hormati walaupun itu pengadilan negeri, itu kan tetap pengadilan ya kan. Nah, jadi saya sebut ketua penyu para penyu men-follow up secepatnya, kita sesuaikan dengan mekanisme dan dengan anggaran dasar ya. Kalau memang kita perlu untuk melaksanakan KLB ya secepatnya kita KLB. Jadi itu cuma harapan saya menitikberatkan ini kepada penyidik secepat mungkin untuk merespon dan bergerak bagaimana persoalan ini tidak berlarut-larut ya. Ya sangat sependapat sebenarnya dengan rekan-rekan kita yang sebelumnya juga ya. Ada juga ini, mohon maaf ibu ke tim yang sudah sarankan gitu ya kan. Ya sudah, kalau ini kita biarkan ya, ini tetap akan menjadi duri dalam daging, akan menjadi persoalan hukum ya. Kalau saya kira masuk ke kongres ke depan untuk IPAT ya, saya yakin ini belum terselesaikan, kongres akan tetap bermasalah. Sampai kapanpun kongres sudah bermasalah ya, akan tetap ada cacat hukumnya di sini. Nah, karena dalam pelaksanaan kongres tetap juga harus ada aturan mainnya ya.
ada ketua umum yang legitimate untuk membuka acara, untuk memberikan laporan segala macam. Nah, sekarang bagaimana dengan ketua umum kita? Ya kan, siapa ketua umum kita sekarang? Kan gitu. Belum ada. Sampai saat sekarang ini tidak ada ketua umum yang dengan angkat dasar gitu. Jadi itu saran saya, semoga semua ya para ketua PNU untuk sesegera mungkin memfollow up ini. Jadi itu aja Mbak Elius, mungkin tidak banyak komentar saya, mungkin juga rekan yang lain juga apa menyampaikan caranya depan. Oke, baik Mbak Elius, terima kasih. Terima kasih Pak Armen, terima kasih Pak Mix untuk tanggapannya. Semoga apa yang menjadi harapan kita anggota untuk perkumpulan ini bisa difahami oleh para pemimpin.